warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Munasaroh dari tingkat 2A Polri Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan video mengenai pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama ada Doppler, ada hand scrub, arloji, stetoskop monoaural, dan pita ukur. Ibu, selamat pagi. Saya Perawat Lili yang bertugas di ruangan ini dari jam 2 sampai jam 8 malam. Tujuan saya di sini akan melakukan pemeriksaan kehamilan ibu dengan kurun waktu kurang lebih 15 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Langkah yang pertama, kita bawa alat-alat ke dekat pasien. Yang kedua, kita buka selimut pasien sampai simbisis pubis. Lalu, perawat mencuci tangan. Baiklah, kita ketahui bahwa pemeriksaan Leopold ini ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Leopold 1 ini suatu pemeriksaan untuk menentukan tinggi fundus uteri, di mana dengan mengetahui tinggi fundus uteri kita bisa menafsirkan berapa usia kehamilan seseorang. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita melakukan dengan cara meletakkan kedua tangan di tepi rahim atau tepi uterus pada ibu. Lalu kita susuri dari bawah berjalan ke atas secara perlahan sampai mendapatkan puncak fundus uteri. Berjalan ke atas. Nah, manakala kita sudah mendapatkan fundus uteri, kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan pita ukur dari tepi atas tulang simbisis pubis sampai dengan fundus uteri. Lalu kita akan meletakkan tangan kanan kita di fundus uteri. Lalu kita akan meraba daerah fundus uteri. Bagian apakah yang berada di situ? Bagian organ bayi apakah yang kita rasakan? Jika pada saat kita meraba yang kita rasakan adalah keras, bulat, itu bisa kemungkinan itu adalah kepala bayi. Jika pada saat kita meraba dia terasa bulat, lunak, itu bisa dipastikan adalah bokong bayi. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan Leopold 2 yang bertujuan di mana kita akan mengetahui letak punggung bayi dan bagian terkecil dari janin. Untuk pemeriksaan Leopold 2, kita tekniknya yaitu kita meletakkan kedua tangan kita di sisi rahim ibu kiri dan kanan. Lalu kita menekan lembut ke arah yang berlawanan. Lalu kita rasakan apa yang berada di situ. Begitu pula sebaliknya. Jika yang kita rasakan bagian lurus seperti papan, itu kemungkinan adalah punggung bayi. Jika yang kita rasakan itu menonjol-menonjol, itu bisa dipastikan adalah bagian terkecil dari janin. Lalu kita masuk pemeriksaan Leopold 3 yang bertujuan untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Tekniknya, kita menggeserkan tangan kiri ke bagian fundus uteri, lalu tangan kanan menahan di tulang simbisis pubis. Teknik yang pertama, kita letakkan tangan kiri di atas fundus uteri, lalu tangan kanan menahan pada uteri bawah. Bila janin yang berada di bawah uterus tidak bisa digoyangkan, itu merupakan pertanda bagian tersebut sudah PAP atau sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Lalu bila bagian janin yang berada di bawah uterus susah digoyangkan, tidak bisa, tapi masih bisa digoyangkan,
merupakan pertanda bahwa bagian janin berada di bawah sudah mepet dengan tepi di atas tulang sinusis pubis. Nah, lalu adanya pemeriksaan level 4 yang bertujuan untuk mengetahui bagian terendah dari adik bayi tersebut sudah memasuki rongga panggul ibu atau belum. Yang pertama, kita minta ibu untuk meluruskan kakinya, lalu pemeriksa menghadap pada kaki ibu, lalu meletakkan tangan kiri di bagian samping kiri uterus ibu dan sebelah kanan di bagian samping kanan uterus ibu. Ujung-ujung jari tangan menusuri tepi atas tulang sinusis pubis, mempertemukan ibu jari dan kiri dan kanan, kemudian merapatkan ujung-ujung jari tangan dan kiri. Nah, bila ujung-ujung jari tangan kedua tidak bisa saling mempertemukan seperti ini, itu disebut dengan konvergen. Itu pertanda bahwa bagian bawah uterus belum masuk PAP. Jika bila ujung jari tidak dipertemukan seperti divergen, bila ujung-ujung jari kedua tangan di bawah ini masih bisa saling dipertemukan seperti ini disebut konvergen, pertanda bahwa bagian bawah uterus belum masuk PAP. Jika kedua ujung jari tidak dapat dipertemukan seperti ini disebut divergen, pertanda bahwa bagian janin yang berada di bagian bawah uterus sudah masuk ke PAP. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pengukuran detak jantung janin dengan menggunakan stetoskop monoaural dan arjoli. Lalu stetoskop monoaural ini kita letakkan di bagian perut kanan ibu. Lalu kita dengarkan sembari tangan kanan pemeriksa mendengarkan atau meraba nadi pada ibu. Jika ada nadi yang lebih cepat berarti itu adalah nadi pada janin. Untuk perhitungan DJJ ini ada 5, yaitu 5 detik pertama itu menghitung, 5 detik kedua itu istirahat, 5 detik ketiga itu menghitung, 5 detik keempat itu istirahat, dan 5 detik kelima itu berhitung. Untuk perhitungan DJJ yang pertama itu 10, yang kedua itu 12, yang ketiga itu 13. Lalu hasilnya 35 dikali 4 hasilnya adalah 140, di mana 140 adalah denyut jantung janin yang normal. Sekian dari pemeriksaan saya. Apa yang ibu rasakan? Baiklah, sekian ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum. Baiklah, itulah hasil dari video saya pemeriksaan Leopold. Jika ada salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.